Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada siang hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-16. Hadis ini berbunyi An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala al-jannah muttafaqun alaihi wal bardani huwa as-subhu wal asr. Itu kemarin sudah ini apa belum? Belum. Hadis ini adalah hadis yang pendek tetapi maknanya sangatlah luas, dan yang dimaksudkan di dalam sabda Nabi SAW ini man shallal bardaini. Apakah yang dimaksud dengan shallal bardaini? Barang siapa yang sholat di antara barang siapa sholat dua sholat yang bardain. Bardain itu dari bardun. Apa artinya bardun? Tiris, dingin. Barang siapa yang sholat dua dingin. Dua dingin ini maksudnya apa? Al-bardaini yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa sholat subuh dan sholat asar disebut bardaini? Yang pertama, karena dua sholat ini dua sholat yang dilakukan di waktu iuh. Nah, jadi lebih tepatnya barang siapa sholat di waktu iuh gitu mungkin. Karena kalau dingin, karena dingin asarnya itu nggak dingin. Jadi bardain itu artinya iuh. Jadi waktu yang sholatnya iuh. Karena subuh itu iuh dan asar itu waktu matahari iuh. Sholat yang dimulai atau sholat yang dilakukan ketika dingin, tidak ada kendala panas, yaitu sholat subuh. Lohor panas. Waktu asar itu waktu yang dimana matahari sudah mulai mendingin. Jadi man shallal bardaini, sholat di antara dua waktu dingin, artinya sholat di antara sholat di waktu matahari sudah mendingin. Man shallal bardaini, barang siapa yang sholat dua sholat ini yaitu subuh dan asar, dakhalal jannah. Kalimat yang digunakan dakhalal jannah. Dakhala di sini adalah fiil madhi. Kenapa fiil madhi enggak fiil mudhari? Enggak man shallal bardaini yadkhulul jannah. Kita yang sholat subuh sama sholat asar udah masuk surga semua, masih di dunia. Tapi kenapa kalimatnya dakhala? Dalam bahasa Arab, apabila ada sebuah janji kemudian disebutkan dengan kalimat fiil madhi, itu tandanya benar-benar akan terjadi. Seperti kalimat di dalam sholat, dalam azan, iqamat. Dalam iqamat apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Telah didirikan. Beres apa encan? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Gus beres sholat, gus beres sholat. Itu udah beres apa mau mulai? Mau mulai, tapi kalimatnya qad qamatis shalah, fi'il madhi, enggak. Satuqimus shalah, satuqimus shalat. Harusnya begitu, akan dilaksanakan sholat. Tetapi kalimatnya qad qamatis shalah. Maknanya adalah bukan telah selesai sholatnya, akan tetapi benar-benar akan didirikan. Karena apabila sudah iqamat berarti sholat
benar-benar sudah mau dimulai. Kalimat digunakan adalah fi'il madhi. Itulah keanekaragaman bahasa Arab yang memiliki makna yang sangat luas. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, man shallal bardaini dakhala jannah. Al-Imam Ad-Darimi menambahkan riwayat ini dengan kalimat qila li Abi Muhammad mal bardaini qala al-ghadatu wal 'asr. Apakah yang dimaksud dengan dua salat ini, dua salat barid, yaitu subuh dan asar? Dr. Mustafa Bugha menjelaskan al-bardaini yakni salatul fajri wa salatul asar, summiya bidzalika li'annahuma yaf'alani fi bardain nahar wa huma tarfahu hina yatibul hawa. Disebut dua waktu salat yang dingin karena dilakukan pada saat cuaca udara sudah mulai sejuk. Dua salat ini sering keliru dengan dua salat munafik yang paling berat. Kalau munafik itu melaksanakan salat yang paling berat pada waktu apa? Subuh dan bukan asar tetapi Isya. Nah, alasannya adalah karena orang munafik itu salat di tempat yang terlihat saja. Adapun tempat-tempat yang tidak terlihat, apalagi waktu yang sudah gelap, maka mereka tidak melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, alias bolos sholat. Nah, jangan kecampur dengan dua sholat bardain ini. Kalau munafik itu sholat yang paling berat dilakukan adalah subuh, karena memang subuh tidak seperti kita ada pengabsenan atau katingali untuk sholat. Kalau zaman dulu orang baru tahu teman siapa teman di sampingnya ketika matahari sudah mau terbit, baru tahu mana yang kanan. Karena zaman dulu tidak ada lampu. Makanya ketika tragedi pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilakukan ketika sholat subuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh juga pada saat sholat subuh, karena waktu tersebut sulit untuk menerka ini siapa yang ada di samping kita. Dan baru tahu orang itu siapa ketika matahari sudah mulai terbit, samar-samar baru kita tahu bahwa orang tersebut si fulan dan si fulan. Itulah dua salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Adapun hadis ini menjelaskan keutamaan salat di waktu subuh dan waktu asar. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh salat-salat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka dia akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Jadi kalau kita terlambat subuh, enggak sholat subuh, kemungkinan di hari itu banyak musibah, sulit rezeki, urusan kita jadi sulit. Sholat subuh itu kunci pembuka kehidupan kita di pagi hari. Maka sangat sedikit orang yang melakukan sholat subuh. Ada orang yang rela untuk bangun jam 4 pagi karena akan berangkat ke kantor. Tetapi jarang orang yang bersiap sholat pagi, bangun pagi untuk berangkat sholat ke masjid. Padahal sholat ke masjid di waktu pagi itu memiliki kandungan Allah akan menjaga dia di hari itu. Kalau kita sudah sholat subuh, tidak usah cemas di hari itu karena Allah sudah tanggung dia. Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan bagi dia. Jadi kalau kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dimudahkan untuk menegakkan sholat, terutama subuh, bersyukur kepada Allah. Adapun jika seandainya kita masih berat melaksanakan sholat subuh, ini yang paling ditakutkan. Salah seorang salaf mengatakan, aku pernah diharamkan untuk sholat malam selama 40 hari karena dosa yang aku lakukan. Apa dosa yang dia perbuat? Aku mengira orang lain berbuat riya. Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri atau Fudail bin Iyad, dia tidak bisa melaksanakan sholat tahajud 40 hari karena dosa yang pernah dia perbuat. Apa dosanya? Mengira orang berbuat riya. Misalnya dosa sholat, jika nama riya, jadi ngira berbuat riya, padahal belum tentu dia riya. Itu saja dosa, zon, dan dihukum tidak bisa melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari. Kalau yang tidak bisa sholat subuh, kira-kira dosanya apa? Besar apa tidak? Mungkin besar, sehingga Allah haramkan dia untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa Allah tidak mau dia sholat subuh, atau Allah tidak izinkan dia sholat subuh? Karena Allah tidak menginginkan dia datang ke masjid.
berarti sudah terjadi pengharaman kepada dia untuk melaksanakan solat subuh. Maka wa'iyadzubillah min dzalik, kalau kita berat untuk melaksanakan solat subuh, wa'iyadzubillah bisa jadi kita dilarang oleh Allah untuk mendatangi masjidnya di waktu subuh. Kemudian solat asar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat dan peliharalah salat wusta. Salat wusta adalah nama lain dari salat asar. Berarti namanya ada 3, salat asar, salat bardain, dan salat wusta. Salat wusta ini salat apa? Salat asar, yaitu salat yang terjepit di antara 2 waktu, antara subuh dan zuhur, juga maghrib dan isya. Rasulullah SAW pernah mengutuk kaum kafir yang menyibukkan dirinya sehingga sholat asar menjadi terlambat, karena afdoliyahnya sholat itu dilaksanakan pada waktunya, tepat di waktunya dan di awal waktu. Maka para jamaah kaum laki-laki di awal waktu berangkat ke masjid, dan jamaah perempuan melaksanakan sholat di awal waktu, tepat pada waktunya di rumahnya masing-masing. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Rasulullah mengatakan, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa mengerjakan salat wusta, yaitu salat al-asr. Rasulullah SAW juga bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit, yaitu subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Dan 2 salat ini adalah salat yang paling berat dilakukan oleh manusia. Kenapa? Salat subuh adalah salat yang memutus istirahat, dan salat asar adalah salat di mana permulaan istirahat. Sudah pulang kerja, enaknya apa? Istirahat. Kalau kita pulang jam 3, sedangkan sholat asar jam 3.15, lebih baik kita pulang sampai ke rumah. Sholatnya di mana? Sholatnya di rumah. Tapi sampai rumah, angke hilala jam 4, angke hilala jam 5, angke hilala azan maghrib. Itulah waktu santai. Karena memang di waktu itu badan terasa capek, apalagi pulang kerja. Lalu saya apalagi yang qailulah, harus bangun kemudian melaksanakan sholat asar berat. Dan juga sholat subuh berat karena sedang istirahat dan harus bangun kemudian melakukan sholat subuh. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita jalan kebaikan yang harusnya kita perhatikan adalah menjaga sholat di 2 sholat ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Bukan berarti sholat lain tidak boleh dijaga. Jangan seperti di masyarakat yang paling ramai sholat itu maghrib. Maghrib mah ramai, sholat lain mah maghrib. Maghrib ramai, aya imaman, isya tiluan, subuh 2an, kadang sorangan, lohor asar maghrib ramai lagi. Nah, jadi ciri kita di masyarakat itu sholat yang paling ramai adalah maghrib. Nah, kita mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Kita menjaga sholat kita, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kebaikan kita tolaknya adalah as-shalah. Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu yata'akhiruna fis shalah hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah manusia terus telat salatnya sampai Allah menelatkan semua urusannya. Can kawin-kawin berarti salatna telat wae. Rezeki turunna seret berarti salatna telat wae. Segala cita-cita, harapan, impian, celengan semuanya enggak nyampe-nyampe. Karena apa? Karena kita sering terlambat sholat. Terlambat sholat tidak tercela ya. Terlambat namanya telat ya, pasti ada saja. Kadang datang 2 rakaat, kadang alaik salam. Tetapi ya mengurangi keberkahan waktu tersebut. Kalau bagusnya tepat. Barang siapa yang sholatnya itu apa? Takbirnya bersama imam, itu yang afdol. Itu pas takbirnya sama siapa? Sama imam. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan ini, bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat ini. Demikianlah kajian kita siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puldapi TV, TV-nya umat Islam.